Daftar 20 capim KPK didominasi aparat, dikritik ICW dan Ketua KPK. Ratusan kilogram cadangan emas dan perak Indonesia lenyap, ulah WNA Cina. Rothschild, keluarga kaya yang melegenda, punya andil terbentuknya Israel. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kita awali program Delik minggu ini. Jelang seleksi calon pimpinan KPK, banyak kritik yang muncul. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengingatkan panitia seleksi calon pimpinan KPK agar tidak hanya memilih komisioner dan unsur pemerintah. Pasalnya, saat ini sudah tercatat 20 calon pimpinan KPK dari unsur pemerintahan. Meskinya, unsur masyarakat juga menjadi ketentuan undang-undang yang harus diperhatikan bagi seluruh panitia seleksi capim KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengingatkan panitia seleksi calon pimpinan KPK agar tidak hanya memilih komisioner dari unsur pemerintah. Nawawi menjelaskan pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau UU Tipikor mengatur bahwa komisioner KPK harus terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. UU Tipikor tahun 1999 tidak hanya mengatur pembentukan KPK, tetapi juga komposisi pimpinan lembaga tersebut. Nawawi mengaku khawatir pansel capim KPK yang dipimpin Muhammad Yusuf Ate belum memperhatikan ketentuan tersebut. Sebagai informasi, pansel capim KPK mengumumkan 20 nama peserta seleksi yang lolos tahap profil assessment pada 11 September 2024. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Diki Anandia menyorot hasil penyaringan 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari jumlah peserta yang lolos penelusuran profil itu sebanyak 9 atau 45% diantaranya berasal dari unsur penegak hukum. Ia mempertanyakan independensi aparat penegak hukum nantinya jika menjadi pimpinan KPK. Bila dilihat dari 20 kandidat capim KPK, 9 diantaranya merupakan polisi dan jaksa baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Pansel KPK menurut dia melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kesamaan setiap orang di mata hukum. Mestinya, proses seleksi ini dapat mengikuti pemerintah undang-undang atau UU KPK yang memberikan keleluasaan bagi setiap kalangan untuk bisa menjadi komisioner atau Dewan Pengawas KPK. Kemudian dia menilai dominasi aparat penegak hukum dalam hasil seleksi kali ini mengundang persepsi di masyarakat terkait dugaan intervensi pihak lain kepada pansel. Intervensi yang dia maksud dapat berasal dari pihak manapun, misalnya kalangan eksekutif atau pimpinan aparat penegak hukum. Di dalam Undang-Undang KPK tidak ditemukan satupun pasal yang mewajibkan kalangan aparat penegak hukum untuk mengisi struktur kepemimpinan KPK. Selain itu, cara pandang tersebut justru membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda. Dia juga mempertanyakan jaminan apa yang bisa diberikan oleh pansel untuk meyakinkan bahwa calon dari klaster penegak hukum hanya akan tunduk pada perintah undang-undang. Pasalnya, ada kekhawatiran terhadap fenomena jiwa korsa di lembaga asal mereka. Jika dibandingkan dengan seleksi capim KPK 2019 lalu, ICW melihat ada kecenderungan pola pikir pansel agar komposisi 5 orang pimpinan KPK harus memuat unsur penegak hukum. Daftar 20 capim KPK yang lolos profil assessment.
Negara mengalami kerugian ratusan kilo cadangan emas dan perak setelah Dirjen Minerba Kementerian ISDM mengungkap warga negara asing Cina diam-diam melakukan kegiatan pertambangan biji emas tanpa izin di lokasi wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Katapang, Kalimantan Barat. Kini, sejumlah tersangka dalam kasus tambang ilegal tersebut telah ditetapkan, termasuk WNA Cina. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Dirjen Minerga Kementerian ISDM mengungkapkan bahwa warga negara asing Cina diam-diam melakukan kegiatan pertambangan biji emas tanpa izin di lokasi wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Akibat kegiatan tambang ilegal tersebut, Indonesia mengalami kerugian dari hilangnya cadangan emas dan perak hingga ratusan kilogram. Hingga kini, sejumlah tersangka dalam kasus tambang ilegal tersebut telah ditetapkan, termasuk WNA Cina. Sebelumnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ISDM, Sunindya Suryo Herdadi, menyebutkan bahwa hal itu dilakukan oleh WNA Cina berinisial YH beserta komplotannya dengan membuat lubang hasil pertambangan ilegal mencapai 1.648,3 meter. Dirjen Minerba kini sedang menyelidiki terowongan pada lokasi tambang emas tersebut sehingga pihaknya belum bisa membeberkan berapa banyak konsentrat yang sudah dilakukan oleh YH dan kelompokannya yang sudah dijadikan tersangka. Temuan sementara lubang tambang ilegal itu terletak pada WIUP yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi 2024 hingga 2026. Sunindya mengungkapkan kronologi dan modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Dengan temuan penambangan ilegal tersebut, Sunindya mengungkapkan bahwa tersangka dinyatakan melakukan penambangan tanpa izin. Adapun ditemukan pada penambangan ilegal tersebut seperti alat ketok atau labeling, saringan emas, cetakan emas, dan induction smelting. Tidak hanya itu, ditemukan pula alat berat seperti lower loader dan dump truck listrik. Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dengan volume 4.467,2 meter kubik. Sunindya mengklaim bahwa saat ini penyelidikan masih memperhitungkan berapa potensi kerugian negara dari kegiatan penambangan ilegal tersebut. Pada malam hari ini seperti yang disampaikan sebagai pembukaan oleh Pak Karoklik, kami di Dirjen Minerba ingin menyampaikan kepada publik bahwa kami baru saja melakukan kegiatan proses penegakan hukum yang lokusnya berada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang. Bisa lanjut. Sesuai dengan tugas dari atau lingkup tugas dari penyidik pegawai negeri sipil di Dirjen Minerba, dalam hal ini kegiatan bersama dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Jadi sesuai dengan dasar hukum yang dinaungi oleh Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 7 ayat 2, dan juga Undang-Undang nomor 8 1981 tentang KUHP pasal 107 ayat 1, dan juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Modus operandi yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik PNS Minerba, ya, yang didampingi oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri, kegiatan diawali dengan kegiatan wasmalitrik, yaitu pengawasan, pengamatan, kemudian penelitian serta pemeriksaan. Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH, yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang
tambang dalam ya atau tunnel yang saat ini statusnya masih dalam pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi. Sehingga dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, pada kegiatan yang ada di tambang bawah tanah tersebut mereka melaksanakan kegiatan produksi, yaitu keluarga Rothschild selama lebih dari 200 tahun belakangan identik dengan kekayaan dan kemakmuran. Namun, jejak langkah keluarga ini di dunia perpolitikan dan ekonomi tidak bisa dipungkiri. Bahkan mereka merupakan dinasti bankir yang berperan membentuk Israel di tanah Palestina. Kalau semua berjalan sesuai rencana awal, Mayer Amschel seharusnya menjadi rabi, tapi takdir berkata lain. Alih-alih menjadi pemimpin sinagog, Mayer malah menjadi pendiri salah satu dinasti bankir paling terkenal di dunia. Keluarga Rothschild. Nama keluarga Rothschild berasal dari papan merah atau rot merah, skill papan yang menjadi penanda rumah salah satu leluhur Mayer di Judens, perkampungan orang Yahudi di Frankfurt. Selama lebih dari 200 tahun belakangan, nama Rothschild identik dengan kekayaan dan kemakmuran. Memang sekarang ini tidak ada satupun anggota keluarga Rothschild yang menduduki peringkat di daftar miliarder Forbes. Namun jejak langkah keluarga ini di dunia perpolitikan dan ekonomi tidak bisa dipungkiri. Kiprah Rothschild terutama terasa pada abad ke-19. Kala itu mereka meminjamkan dana untuk membiayai pasukan Eropa melawan Napoleon. Keluarga Rothschild yang juga mendanai pembelian saham senilai jutaan dolar di terusan Suez oleh pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Disraeli. Seiring dengan kian dikenalnya dinasti Rothschild oleh publik, mereka juga menjadi subjek berbagai teori konspirasi yang tidak terhitung jumlahnya. Walaupun sudah berulang kali dibantah, tetap saja teori-teori ini terus ada dalam 2 abad terakhir. Bagaimana asal-muasal dinasti Rothschild dan seberapa kuat mereka yang sebenarnya? Dari permukiman kumuh, Mayer Amschel Rothschild lahir pada tahun 1744 dari keluarga pedagang sederhana yang sebagian juga menjadi rabi. Sebagai anak sulung laki-laki, orang tua Mayer mengira dia akan mendedikasikan hidupnya untuk teologi. Sayangnya, kedua orang tua Mayer meninggal waktu dia baru berusia 11 tahun, sehingga dia harus terjun ke kerja lebih dini. Mayer kemudian mengambil posisi magang di sebuah bank di Hanover. Mayer bekerja di sana selama beberapa tahun untuk menimba ilmu dan menabung. Setelah merasa cukup, dia kembali ke Frankfurt pada tahun 1770. Mayer kemudian menikah dan memulai usaha sendiri. Awalnya Mayer berdagang koin kuno, benda-benda antik dan karya seni, tetapi begitu dia sudah cukup modal, bidang finansial menjadi fokus utamanya. Dalam beberapa tahun, Mayer menjadi bankir dan administrator Landgraviate, semacam kadipaten Alsace di bawah Wilhelm I yang kemudian menjadi Wilhelm IX. Dari jabatan ini, Mayer menjadi tahu bagaimana meningkatkan kekayaan Wilhelm I dan dirinya sendiri. Keduanya diuntungkan oleh Perang Napoleon. Wilhelm I menjual jasa para tentaranya kepada Inggris dan Prusia, adapun Mayer meminjamkan dana kepada pemerintah-pemerintah untuk membiayai perang. Dalam karya lain yang diterbitkan tahun 1887, The Rothschilds, penguasa keuangan bangsa-bangsa atau The Rothschilds, The Financial Rulers of Nation. John Stephens menulis bagaimana selama perang semenanjung di Spanyol dan Portugal 1808 hingga 1814 membuat Dukes of Wellington mengalami kesulitan dalam menjamin kelancaran arus kas karena tidak ada bankir yang mau mengemban tanggung jawab untuk transfer dana. Keluarga Rothschild menawarkan diri untuk melakukannya dengan komisi yang menggiurkan. Selama sekitar 8 tahun mereka menjalankan bisnis yang sangat menguntungkan ini. Berangkat dari pengalaman ini, pemerintah Inggris meminta Rothschild untuk mengelola pengiriman dana ke berbagai pangeran sekutu di benua Eropa. Membangun dinasti. Salah satu mitos tentang keluarga Rothschild adalah bagaimana mereka berkoordinasi secara sistematis untuk mendirikan cabang-cabang perusahaan keluarga di beberapa ibu kota utama Eropa kala itu. Memang, Amschel menetap di Frankfurt sementara keempat putra keluarga lainnya mendirikan cabang perusahaan di London, Nathan, Paris, Jacob yang kemudian dikenal sebagai James, Wina, Solomon, dan Naples Carr. Namun cabang-cabang ini tidak didirikan secara bersamaan. Ada jangka waktu lebih dari 15 tahun antara pembukaan kantor London pada tahun 1804 dan pendirian cabang di Wina dan Naples yang dibuka pada tahun 1820-an. Cabang di Wina dan Naples juga dibangun bertahun-tahun setelah meninggalnya Amschel pada tahun 1812.
Nathan Rothschild lah yang menjadi bintang utama dari salah satu kebohongan terbesar yang menyelimuti keluarga ini. Pada tahun 1846, sebuah pamflet yang ditulis seseorang dengan nama alias setan beredar di seluruh Eropa. Pamflet itu menyebut Nathan memanfaatkan informasi rahasia mengenai perang melawan Napoleon untuk menghasilkan jutaan dolar di pasar saham. Menurut cerita ini, sang bankir menyaksikan kekalahan Napoleon di pertempuran Waterloo atau Belgia. Nathan disebut-sebut bergegas ke London menyeberangi Selat Inggris di tengah badai hebat untuk melakukan pembelian besar-besaran saham yang harganya meroket segera setelah berita kekalahan akhirnya sampai ke kota itu. Namun cerita ini terbukti bohong. Nathan juga tidak mendulang untung besar dari pasar saham saat itu. Pun badai besar di Selat Inggris juga merupakan isapan jempol belaka. Kisah ini telah beredar selama berpuluh-puluh tahun dan bahkan pernah masuk ke dalam publikasi ternama seperti Encyclopedia Britannica dalam salah satu edisinya pada tahun 1910. Keluarga Rothschild memang mengumpulkan kekayaan besar berkat perang Napoleon, tetapi seperti yang sebelumnya disebutkan, semua itu berkat pembiayaan yang ditawarkan kepada pemerintah dan tentara. Mitos lain yang muncul tentang ini adalah keluarga Rothschild memperkaya diri mereka sendiri dengan menyumbangkan dana kepada kedua pihak yang berkonflik. Baik Rothschild menjelaskan kepada BBC Mundo bahwa ini tidak benar. Pada saat Mayer Amschel meninggal dunia, keluarga tersebut telah mendirikan sebuah perusahaan, Mayer Amschel Rothschild & Sons, yang kekayaannya dibagi rata di antara kelima putranya. Para anak lelaki tersebut mendapat titah dari ayah mereka untuk tidak menyia-nyiakan kekayaan tersebut dan untuk tetap bersatu tidak peduli apapun nasib yang menghantam mereka. Menjadi Lord. Pada saat kematiannya di tahun 1836, Nathan Rothschild diyakini sebagai orang terkaya di dunia. Unit keluarga ini dipertahankan dan selama hampir satu abad 1815 hingga 1914, keluarga Rothschild memiliki apa yang disebut sejawaran Inggris Niall Ferguson sebagai bank terbesar di dunia. Namun Bank Rothschild bukanlah bank tradisional tempat orang menyimpan tabungan dan mengambil pinjaman. Bank mereka adalah bank investasi yang berfokus pada pinjaman pemerintah dan transaksi obligasi. Pada tahun 1820-an, keluarga Rothschild mendominasi keuangan Eropa. Mereka berperan vital dalam mengembangkan apa yang nantinya menjadi pasar obligasi internasional. Keluarga Rothschild juga berinvestasi di perusahaan asuransi dan membeli saham antara lain di perusahaan industri, metalurgi, pertambangan, dan kereta api. Pada abad ke-19, mereka juga membiayai sejumlah kolonialisme Eropa di Afrika, khususnya Afrika Selatan. Walaupun bisnis perbankan Rothschild berkembang, persaingan dari kelompok-kelompok besar Eropa dan Amerika lainnya menjelang akhir abad ke-19 mengakhiri dominasi mereka di sektor ini. Zionisme dan Israel. Baron Edmund James de Rothschild 1845 hingga 1934 mengalokasikan dana yang besar untuk pembelian tanah di Palestina yang dikuasai Kekaisaran Ottoman untuk mendirikan koloni-koloni Yahudi di sana. Secara tradisi, kepala keluarga Rothschild di Inggris Raya dianggap sebagai perwakilan komunitas Yahudi di negara itu. Keluarga ini juga memainkan peran penting dalam pembentukan negara Israel. Edmund James de Rothschild 1845 hingga 1934, cucu dari Mayer Amschel dan putra bungsu James de Rothschild, adalah salah satu promotor utama Zionisme, gagasan untuk mendirikan tanah air bagi orang-orang Yahudi. Tersentuh oleh antisemitisme dan ancaman yang dihadapi orang Yahudi di Eropa pada akhir abad ke-19, Edmund mengalokasikan sumber daya yang besar untuk pembelian tanah di Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Sejarah wilayah Tapi Barat yang dijuluki Berlin Kecil dalam konflik Israel dan Palestina, Edmund membiayai pendirian koloni-koloni Yahudi serta pengembangan pertanian dan industri di tanah itu. Setelah dia meninggal pada tahun 1934, warisan Edmund di sana dipresentasikan dalam bentuk tanah seluas sekitar 500 km persegi dan hampir 30 permukiman. Meskipun awalnya dimakamkan di Paris, jenazah Edmund dan istrinya Adelaide diterbangkan ke Israel pada tahun 1954 dengan menggunakan kapal perang fregat. Mendiang pasangan itu memperoleh pemakaman kenegaraan yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion. Lionel Walter atau Walter Rothschild 1868 hingga 1937. Lord Rothschild yang kedua juga memainkan peran utama dalam pembentukan negara Israel. Lionel adalah penerima deklarasi Balfour, sebuah dokumen tersohor yang ditandatangani pada tahun 1917, di mana pemerintah Inggris mengumumkan dukungannya untuk pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Seperti yang terungkap dalam wawancara tahun 2017 dengan mendiang Jacob Rothschild, Lord Rothschild keempat. Butuh 5 draft sebelum deklarasi Balfour akhirnya selesai. Sepupu perempuan Jacob, Dorothy de Rothschild, memainkan peran penting.
Di usia masih sangat muda, Dorothy membantu menghubungkan ilmuwan Chaim Weizmann, salah satu promotor utama Zionisme, yang nantinya menjadi presiden pertama Israel dengan kalangan elit Inggris. Dorothy dan Rothschild juga mendirikan Yad Hanadif, sebuah yayasan filantropis yang membiayai pembangunan gedung Knesset, parlemen, Mahkamah Agung, dan yang paling baru Perpustakaan Nasional Israel. Mendiang Jacob de Rothschild mengeplai yayasan ini selama beberapa dekade terakhir. Di bawah kepemimpinannya, yayasan tersebut juga mendedikasikan diri ke bidang pendidikan dan lingkungan, serta promosi kesetaraan kesempatan bagi minoritas Arab di Israel. Di sisi lain, dia menekankan bahwa tidak semua anggota keluarga satu suara dalam mendukung ide Zionis. Setelah Perang Dunia I, kekuasaan dan kekayaan keluarga Rothschild mulai menurun. Mereka masih menjadi keluarga kaya dan berkuasa, tetapi keluarga Rothschild tidak lagi sejaya sebelumnya. Meskipun demikian, keluarga Rothschild tetap menjadi subjek mitos dan teori konspirasi. Mengapa? Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.